apresiasi yang tinggi buat Bapak Ibu Saudara yang jauh-jauh dari terkait ya. Mana yang terkait? Ramai sekali ya. Kesempatan? Wah, biasa. Sampai hari ini baik ya, kita akan mulai. Jadi apresiasi yang tinggi tadi sudah saya sampaikan, kita mau belajar. Jadi membayar harga ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya akan di rumah toh, tapi kita ada di sini, kita mau dilengkapi sama-sama untuk melihat apa sih keluarga yang kita mau gitu. Sama-sama belajar. Di sini juga ada bersama kita ada Pendeta Tommy Pacatan. Dia ada gembala sidang KCA dari PIK ya Pak ya, betul ya. Jadi kita akan mulai pembinaan kita malam ini. Sampai dulu sejenak. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kami belajar bersama-sama mengetahui isi hati Tuhan bagaimana mengatur waktu di dalam keluarga, quantity time atau quality time. Ajarkan kami untuk duduk diam, fokus, bisa mendengar dengan baik dan bisa nanti diaplikasikan di keluarga kami masing-masing. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir atau yang masih dalam perjalanan. Biarkan Tuhan yang sertai, dibawakan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Kita naikkan satu pujian ya Bapak Ibu Saudara, judul bersama keluarga. Ini lagu-lagu tema kita ini ya. Kami datang di hadirat. Dikeluarkan suara terbaiknya ya Bapak Ibu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluarga, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. agar kita naikkan lagu ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Setuju ya Bapak Ibu ya, kita mau bersama-sama dengan kita mau melayani Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan sharing yang dibawakan oleh Pendeta Tommy, kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Karena waktunya agak singkat, jadi kita nyanyikan
satu lagi ya. Judul keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Dapatlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. sekali lagi ya. Aku dan seisi Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah. akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah Bila Tuhan menjadi bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Haleluya. Mari kita berdoa. Our loving Father in heaven, Lord God, here we are, your children. We are very thankful, Father God, for the opportunity that you give us to be here tonight and to learn how to, Lord God, maximize our time together with our family. And Lord God, we pray that you prepare our hearts, you prepare, Father God, our minds. We give thanks to you in Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Selamat malam untuk kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan karena saya orang Filipina dan baru 4 bulan di Indonesia, lebih dari 4 bulan di Indonesia. Yang lebihnya 23 tahun. Tadi saya ketemu dengan teman-teman dari Marga Mulia di Tanjung Kait dan juga dari Sepatan Indah. Amin. Dan saya mau kasih
Oke. Oh, di apa namanya? Lebih sound. Oke. Istri saya dan sekolah keluarga tiba di Indonesia tahun 2001. Dan saya sebagai dikirim ke sini dari Habitat for Humanity International untuk saya menjadi National Director pertamanya Habitat di Indonesia. Dan waktu itu kita masih tidak banyak rumah yang kita bangun karena Habitat ini lembaga Kristen yang kita bergerak di bidang pembangunan rumah. Dan saya senang sekali ketemu dengan ibu-ibu. Ternyata rumahnya ibu masih diproses, ibu ya. Dan mungkin pembangunannya itu selesai 1 bulan. Kalau dan juga waktu itu kita bangun masih 7 rumah di Jogja. Itu kemitraan dengan OKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Dan setelah 23 tahun Habitat, kita bersyukur sekali. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mendapatkan dan juga kita bisa menyelesaikan jumlah rumah dan juga jumlah keluarga yang kita bantu. Dari 7 rumah tahun 2001 kita sekarang sudah membantu lebih dari 200.000 keluarga. Nah, kita bersyukur sekali karena yang 200.000 keluarga itu duit. Karena saya bilang sama ibu-ibu tadi, kita harus cari dana dulu baru kita bisa bangun rumah. Nanti kalau ada rumah yang terbangun di Batam, di Surabaya, di Jogja, di Bandung, di Bali, di Manado, itu karena ada donatur-donatur yang mereka bersedia untuk membantu. Karena Habitat tidak mempunyai dana di kantongnya, kita harus cari dana dari perusahaan, dari gereja, dari individu-individu supaya kita bisa membantu. 1 rumah yang kita bangun dari pendiri Habitat for Humanity, dia juga pendeta. Dia bilang 1 rumah yang dibangun oleh Habitat itu lebih dari 45 menit sermon khotbah. Hasilnya itu lebih dari 45 menit khotbah. Karena yang kita bantu itu yang dibawa. Mereka kalau dikasih kesempatan mungkin nggak bisa membangun rumah mereka sendiri. Ya, kita kasih kesempatan. Kalau si Anis dia punya yang 0% DP, kita 0 bayar. Kita kasih rumah itu, kita kasih sama masyarakat. Makanya saya senang sekali ketemu dengan ibu-ibu tadi. Bapak tadi sampai itu bapaknya bilang Tanjung Kait, Tanjung Kait. Di mana di Tanjung Kait? Makanya saya tanya, apakah yang itu daerah di mana Habitat bangun rumah? Di Tanjung Kait, di Mauk, yang ada 12 desa di sana. Kita sudah bergerak di 6 desa di situ dan kita sudah membantu lebih dari 4.000 keluarga di sana. Tahun 2012 kita mulai dan 18 rumah yang kita bangun pertama, 18 rumah yang kita bangun itu kemitraan dengan PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa di Indonesia. Dengan Pak Ishak Sukamto, dia yang menduit kami waktu itu. Dana dari mereka, Habitat yang bangun. So saya senang sekali ketemu dengan bapak-bapak dari Tanjung Kait dan juga dari Sepatan. Karena kita nggak bisa mau kalau nggak lewat Sepatan. Kalau lewat Cikupa bisa tidak lewat. Tapi kalau dari belakang airport harus lewat Sepatan dulu. Haleluya. Nah, pada malam hari ini sekarang saya bukan lagi karyawan Habitat, tapi saya di boardnya, saya duduk di boardnya. Nah, selain dari saya menjadi anggota kepengurusan Habitat, juga saya anggota dari Motivate ini, Motivate. Ketemu dengan Pak Gus Chandra tahun 2020 di rumahnya sendiri, dan sayangnya beliau meninggal bulan Desember. Ya. Dan kita ketemu bulan Oktober
untuk bicara mengenai bagaimana kita spread supaya ini motivate ini menjadi pergerakan di Indonesia. Karena kita melihat dan juga termasuk Filipina, kita melihat ada kekurangan, ada kebutuhan supaya keluarga-keluarga kita harus memuridkan keluarga-keluarga kita sendiri dengan intensional. Jangan dikasih dengan orang lain, jangan dikasih sama gereja pemuridan keluarga bapak ibu. Kita sendiri, kita yang orang tua harus memuridkan keluarga kita. Kita harus berdiri di tengah, juga harus menyampaikan kepada anak-anak kita, kepada suami atau kepada istri kita angkat tangan untuk memuridkan keluarga kita. Nah, kalau motivate ini 8 prinsip yang efektif untuk pemuridan keluarga. Kita M ini modeling. Bagaimana kita menjadi teladan? Prinsipnya, kalau modeling, prinsipnya itu monkey see, monkey do. Itu monkey, monyet ya. Apa yang mungkin monyet lihat, mereka juga tiru. Apa anak-anak kita lihat dari papa dan mamanya, mereka juga pasti tiru. Ya, makanya kita, wah, ini anak saya seperti saya juga ya. Ya, memang begitu. Karena mereka meniru apa yang perilaku Anda di rumah, mereka akan tiru. O, itu open communication, komunikasi yang terbuka. Kita harus menjadi teladan untuk mempunyai, kita cair hubungannya untuk mempunyai komunikasi yang terbuka di rumah kita. Kalau kita tidak menjadi model teladan, anak-anak kita nggak mungkin bisa mendengar, tidak bisa membuka hati mereka untuk mendengarkan apa yang kita mau katakan kepada mereka. Ini yang time yang kita akan bicarakan sekarang, itu waktu. Kita memerlukan waktu yang banyak, bukan cuma berkualitas tapi juga kuantitinya, ya. Untuk kita harus bersama dengan anak-anak kita untuk mendengar hati mereka, suara hati mereka, supaya kita bisa menuntun mereka dan juga kita bisa berbicara dengan mereka, saling mengerti. Dan I-nya itu intimasi, keintiman. Nah, keintiman. Yang 4 ini, MOTI, menjadi teladan, ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga kita, punya waktu yang cukup, dan juga keintiman. Ini yang 4 ini yang fondasi dari keluarga yang menjadi kuat. Baru kita bangun yang visi dan juga afirmasi dan teaching dan training dan yang terakhir itu entrust atau mempercayakan. Semua yang ada di tangan kita, kita harus percayakan kepada Tuhan. Dan juga kalau kata entrust itu ada unsurnya, namanya itu seperti bank. Siapa yang punya rekening di bank? Punya rekening ya? Punya rekening di bank. Kita tabung, kasih sama mereka duit 1 juta, 2 juta sampai tabungan kita sudah gede, ya. Tapi dari saksi mereka tidak bisa mempercayakan kita bolpennya diikat. Mungkin itu our money tapi bolpennya diikat. Mereka nggak percaya sebenarnya, nanti bolpennya diambil. Nah, entrust itu ada unsur kata deposit. Berarti kita mempercayakan benar-benar 100% pada Tuhan keluarga kita, karena Dia Dia sovereign, bahasa Indonesia berdaulat ya, berdaulat, dan juga Dia all knowing, bahasa Indonesia all knowing, ya, maha tahu, Dia maha kuasa, makanya kita bisa mempercayakan keluarga kita kepada Tuhan. Pada malam hari ini ini yang pertama ya, sesi pertama. Nanti kita loncat dari modeling dan open communication, kemudian kita langsung di time. Memang time ini juga penting. Dan ada satu negara, saya kurang tahu kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Romania. Ini negara yang
komunis. Komunis. Dan ada kejadian di sana di mana kalau berkumpul yang seperti ini ditangkap dan masuk penjara. Dan kita dituntut di pengadilan, kita menyia-nyiakan waktu. Karena berkumpul di sini, waktu kita jadi sia-sia. Ya. Nah, saya mau bertanya sama Bapak Ibu yang ada di sini, apakah waktu Bapak Ibu yang ada di yang hadir pada malam hari ini, apakah waktu yang dihabiskan di sini apakah sia-sia atau tidak? Tidak. Karena ini diinvestasikan kepada di kerajaan Tuhan, amen. Dan kita belajar banyak bagaimana memuridkan keluarga kita. Waktu itu penting sekali. Siapa yang sudah menikah? Menikah ya. Yang belum menikah? Yang sudah punya anak? Ya banyak ya. Anaknya umur berapa? Ada yang 10 tahun ke bawah? 18, 13? Ya, 13. Ya, berarti setiap tahap itu kami ini istri saya ya, Gloria. Nah, saya percaya nanti pada saat kami nyampe di rumah nanti dia akan tanya apa yang Anda bicarakan di sana. Karena dia masih bahasa Indonesia masih kurang fasih. Udah bisa ngerti Ibu ya. Nah, kalau let me check. Ini yang kiri kanan ya. Kanan. Oke. Kalau kita baca dari Mazmur pasal 90, ini Mazmurnya Musa. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Siapa yang sudah 70 tahun di sini? Oh Bapak, 70 berapa Pak? 73. Berarti Bapak sudah punya 3 tahun bonus. Ya, karena di sini dikatakan masa hidup kami 70 tahun. Lebih dari situ udah bonus. Ya. Pada waktunya 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun bisa saja menjadi 80 tahun, tapi sakit lutut, sakit di sini. Kalau kita bongkok, aduh, ya, itu yang kita rasakan. Dan ayat yang ke-12, karena kita harus memperhatikan Tuhan kepingin kita harus memperhatikan hari ke hari. Makanya ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Itu ada lagunya. Ya. Menghitung hari. Siapa yang ya? Krisdayanti ya. Dia tahu bagaimana menghitung hari, ya. Dan itu kita harus menghitung hari. Karena setiap hari yang datang, setiap hari yang kita rasa, yang kita nikmati, itu ada berkat-berkat yang dari surga yang kita harus kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu is very important for us. Time is very important. Nah, ini prinsip waktu. Semakin banyak waktu yang Anda khususkan atau habiskan bagi seseorang, semakin besar pula pengaruh Anda bagi orang tersebut. Percaya? Oke, kita ngerti dan percaya. Nah, kalau begini prinsipnya, semakin banyak waktu yang Anda habiskan, ini di situ. Oke. Semakin banyak waktu yang Anda khususkan atau habiskan bagi anak-anak Anda,
semakin besar pula relasi dan pengaruh Anda bagi anak-anak Anda. Amin. Nah, dan Tuhan Yesus dia mengerti prinsip ini. Maka Markus pasal 3 ayat yang ke-14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, bersama-sama dengan dia, untuk diutusnya memberitakan Injil. Murid-muridnya bersama dengan dia, makan bersama dia, tidur bersama dengan dia, mereka pergi kemana-mana bersama Tuhan Yesus Kristus. Waktu itu penting sekali, menghabiskan waktu yang cukup supaya kita bisa memuridkan seseorang, itu penting sekali. Nah, Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-24 dan ke-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Verse 25 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini kumpulan, ini saling dekat satu sama dengan orang lain, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Waktu penting sekali. Kita harus mengetahui value, nilai waktu itu. Nah, kalau anak-anak kita kalau kita tanya mereka bagaimana mereka mengeja love atau kasih, mereka tidak akan eja kasih itu K-A-S-I-H. Mereka akan eja kasih dengan W-A-K-T-U. Kalau Bapak dan Ibu tidak mempunyai waktu bersama dengan saya, kalau Bapak Ibu tidak menghabiskan waktu bersama dengan saya, kalau Bapak Ibu tidak menghabiskan waktu untuk bermain bersama dengan saya, Bapak Ibu tidak kasih sayang sama saya. Nah, ini yang kalau anak-anak, karena mereka lihat waktu kita. Ada satu cerita yang saya lihat baca dari internet. Ini saya kurang tahu kalau Bapak Ibu sudah dengar atau sudah baca cerita tersebut. Dia anak namanya si Leo. Okay. Dan Leo ini umurnya masih 7 tahun. Masih 7 tahun. Dan dia tanya sama mamanya, "Mama, Papa kan kerja pulang malam dan pergi pagi. Nah, kalau gaji Papa setiap hari itu berapa sih?" Dan mamanya kasih jumlah atau duitnya berapa duitnya setiap hari. Kalau setiap jam berapa? Dan ibunya kasih kalau setiap jam Papa Anda digaji 60.000 setiap jam. Nah, kali aja 8 jam setiap hari, berarti papanya itu duitnya banyak setiap hari. Setiap bulan gajinya juga tinggi. Berarti yang saya tahu cuma 60.000 per jam. Nah, suatu malam si Leo ini nunggu papanya pulang. Jam 9 malam papanya udah pulang. Oh, si Leo dia senang sekali untuk menjamah papanya, menyambut papanya, bawain yang sandal. Ya, sepatu, sandal, karena sepatu dan ganti sepatunya dengan sandal. Dan papanya belum duduk. Si Leo ini dia tanya sama Papa, apakah Leo bisa pinjam 5.000? Oh, papanya pusing. Belum duduk dari kantor, mungkin banyak pekerjaan. Anak ini langsung pinjam duit 5.000. Dia emosi. Untuk apa sih? Saya cuma mau pinjam 5.000 dari Papa. Dan dia nggak ngerti, dia marah sama Leo. Leo, kok mau pinjam duit ini malam-malam ini ngapain sih? Dia marah sama anaknya. Leo juga sakit hati. Karena papanya bilang, sekarang tidur. Gak usah pinjam duit. Tidur. Leo masuk ke kamarnya sendiri, dia memang gak tidur, nangis si Leo. Papanya juga sedih, wah kenapa saya reaksi saya begitu dengan anak saya. Dia masuk ke kamar dan dia tanya, anak, kalau mau pinjam 5.000,
besok aja, jangan malam-malam ini. Papa belum istirahat, besok aja. Mungkin saya bisa kasih lebih dari 5.000 sama si Leo. Tapi dia tanya, tapi kenapa sih Leo mau pinjam 5.000 dari Papa? Si Leo bilang, saya udah tanya sama Mama, berapa duit gaji Papa setiap jam? Mama bilang 60.000. Duit saya Papa cuma 25.000. Saya kepingin Papa pulang lebih cepat supaya 30 menit Leo bisa bermain bersama dengan Papa. Tapi duit saya kurang 5.000. Makanya saya mau pinjam dari Papa 5.000 dan saya punya 25.000, saya bisa bayar Papa supaya Papa bisa bermain dengan saya. Waktu very important, penting sekali. Jangan tunggu anak kita juga bersikap seperti itu. Ada satu orang di Amerika, namanya Schuller, ya, Schuller. Dia Muslim, dia pendeta dari satu gereja yang besar, dan juga itu dia nama gereja itu di seluruh glass church. Nah, semua itu yang kaca. Tapi si Schuller ini, Robert Schuller, dia sibuk sekali. Waktunya habis karena dia melayani di gereja. Dia gembala sidang senior di gereja. Dan dia suatu hari dia meluncurkan buku, ada launching bukunya. Dan ada yang siapa yang mau beli buku atau tiket, mau beli tiket bisa makan siang bersama si Robert Schuller. Dan ada seseorang bayar $500 supaya dia mempunyai kesempatan untuk makan siang bersama si Robert Schuller. Robert Schuller dia siapa orang ini? Dia ternyata dia kaget karena rela membayar 500 untuk tiket supaya dia bisa makan siang bersama si Robert Schuller. Dan sekretarisnya bilang, ini orangnya Pak, udah kenal. Siapa? Anak Anda. Bayar $500 supaya dia mempunyai kesempatan makan siang bersama papanya. Umur saya udah 58. Ya, umur 58. Saya dulu kena penyakit yang simptomnya leukemia. Ya, leukemia. Dan di situ saya melihat waktu itu penting sekali. Pada saat saya melihat, sadar waktu saya mungkin udah pendek di dunia ini. Di situ saya memelihara dengan baik hubungan saya minta maaf dari mama, papa, karena nanti kita nggak tahu besok kita pamit, ya, kita pamit. Makanya waktu yang kita habiskan dengan anak-anak kita harus dengan sengaja. Waktu kita nggak tahu di buku surat the letter of James, Yakobus, we don't actually own tomorrow. Kita tidak besok itu tidak ada di tangan kita, ada di tangan Tuhan. Ini ada 4 mitos yang tentang waktu. Mitos tentang kualitas waktu dan versus kuantitas waktu. Ini yang kita mau tapi saya mau memperlebarnya supaya tidak cuma fokus untuk kuantitas dan kualitas. Nah, mitos tentang harta, benda versus waktu. Mitos juga tentang hari esoknya atau hari ini. Mitos tentang tidak ada waktu. Kalau kita bilang sama anak kita, I nggak punya waktu. Istri mau yang Valentine's Day kemarin, mungkin pasti istri kepingin, kita jalan-jalannya, walaupun di Indomaret doang, udah oke. Ya, yang penting jalan-jalan bersama suami kan, Bu, ya. Keburu-buru ya, berarti nggak ada waktu.
nggak ada jalan-jalan karena nggak punya waktu. Ya itu yang mitos tentang tidak ada waktu. Saya tidak mempunyai waktu. Dan nanti kita bicarakan mitos apa itu. Nah, mitos yang pertama. Mitos yang pertama, banyak orang merasa bahwa waktu berkualitas saja sudah cukup. Yang orang yang sibuk, dan saya pernah. Karena walaupun saya Direktur Nasional di Indonesia untuk Habitat, saya juga ditugaskan untuk region Asia Pacific Region. Saya menjadi Regional Program Manager. So saya keliling Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Timur Leste, Sri Lanka, dan India. Ini yang negara-negara yang saya dukung supaya mengembangkan program Habitat. Saya senang. Tapi istri saya dan anak-anak saya mereka di Indonesia, dan kami kan WNA. Dia nggak bisa bicara pakai bahasa Indonesia. Kasihan dia. Tapi saya senang. I was saving the whole world. Saya menyelamatkan seluruh dunia. Tapi istri dan anak saya mereka menderita. Saya 2 tahun di Aceh setelah tsunami. Dan saya yang memimpin pembangunan rumah di Melabu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah ke Melabu, ya, di Melabu. Dan di sana rumah-rumah yang kita jumlah rumah yang kita bangun di Aceh lebih dari 8.500 rumah yang kita bangun di sana di Aceh untuk keluarga yang kena bencana. 3 minggu di sana, 1 minggu di Jakarta. 3 minggu di sana, 1 minggu di Jakarta. Coba hitung. Karena saya bolak-balik naik Garuda sampai main saya itu jadi Go dan bisa saya tukarkan supaya anak-anak saya bisa terbang ke Bali, ya. Karena bolak-balik dari sini ke Banda Aceh, ya. Naik Garuda. Tapi istri saya dan anak-anak saya mereka menderita. Dan suatu malam saya di Jakarta bersama dengan anak-anak, dengan istri, dan juga saya merasa dan melihat ada sesuatu yang berubah. Karena anak saya yang si TJ, yang ketiga, dia naik, saya kerja, ya. Dan walaupun kita sudah di rumah, udah pulang, di bapak-bapak yang ada di sini yang kerja, ya, ada yang kerja, pulangnya jam berapa? Malam juga, ya, no? Dan anak-anak udah tidur. Dan si TJ saya kerja, saya punya laptop. Si TJ dia naik ke pangkuan, karena dia mau bermain dengan saya. Dia nggak ngerti, tapi saya marah sama dia. Anak di sana, si TJ lihat saya, dia nggak ngerti. Kenapa papa saya marah sama saya? Apa yang saya lakukan yang bikin papa marah? Saya tidak punya waktu untuk anak saya. Anak saya waktu sebelum kami ke sini, saya juga kerja di satu perusahaan dan jumlah karyawannya sekitar 25.000 karyawannya. Saya salah satu manajer di sana, computer audit manager. Saya senang. Tapi ini 200 km dari rumah. Dan saya ke perusahaan itu hari Minggu malam, pulang hari Jumat malam. Berarti saya pulang, anak-anak udah tidur. Saya berangkat pergi ke anak-anak saya udah tidur, ya. Dan hari Sabtu, karena saya juga ketua umum dari koperasi, saya ada rapat sama koperasi. Gak punya waktu untuk anak, gak punya waktu untuk istri. Menyapa, what did you feel, what did you have for the past week. Dan hari Minggu karena saya pendeta, saya khotbah, ya, khotbah. Hari sore, hari Minggu saya memimpin komsel, sibuk untuk pekerjaan Tuhan. Tapi keluarga saya terbengkalai. Suatu hari saya ambil cuti, saya cuti. Cuti senang. Anak saya yang pertama masih kecil, mungkin sekitar
5 tahun, 4 tahun, si Christine. Wah, di depan saya itu ditunjuk sama apa namanya, sama teman dia. Wah, you cannot do that in front of the father. Gak mungkin, anak di sini. No, anak saya tidak lari ke saya. Anak saya lari ke tetangga. Padahal dia ada di depan saya. Dia lari ke tetangga. Kenapa? Karena dia tidak mengenal papanya bisa melindungi dia. Karena nggak ada waktu, tidak menghabiskan waktu yang cukup supaya saya bisa menjalin hubungan dengan anak saya, supaya saya bisa memperkenalkan diri, saya juga bisa melindungi Anda. Tapi tetangga setiap hari ketemu sama tetangga, ya, dia lari ke sana untuk untuk dilindungi. Why you cannot do that in front of me? And then I said, this is now something that's actually becoming a problem. So, mitos kualitas waktu dan kuantitas waktu. Kuantitas waktu tidak selalu berarti waktu yang berkualitas, tapi kalau Anda ingin waktu berkualitas, maka harus mencakup juga kuantitas waktu. Kita harus menghabiskan waktu juga yang cukup. Oke? Yang kedua, mitos tentang harta benda dan waktu. Karena saya bolak-balik ke Thailand, dan saya beli baju-baju untuk anak-anak, yang kaos, mainan, ya. Saya berpikir anak-anak saya mereka senang karena papa pulang 3 bulan, 2 bulan di Indonesia, 1 bulan saya keliling. Ya, mungkin dulu kita bapak ibu masih kalau keluar negeri kita harus bayar 1 juta kan, yang fiskalnya. Kita bayar 1 juta. Saya nggak mau bayar bolak-balik ke Filipina 1 juta, pulang dan keluar lagi ke Malaysia 1 juta. Habis duitnya habitat. Ya, nggak ada yang kita pakai bangun rumah lagi nanti. Ya, so kita keluar ke Filipina bayar 1 juta dan saya Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia, ya, Sri Lanka dan India supaya itu sekaligus. Baru sebulan, habis sebulan baru saya pulang. Oke, saya pulang. Dan suatu hari si TJ saya telepon, saya di Kuching waktu itu, Kuching Malaysia. Dan saya telepon, anak, ya papa, dia 7 tahun, umur 7 tahun. Papa di mana sekarang? Oh, saya di Kuching. Di sini anak banyak yang ini. Saya cerita, saya juga dia senang. Dan dia bilang, papa, pada saat papa pulang bawa oleh-oleh ya. Ya, karena oleh-oleh kan benda. Saya kepingin menghaburkan benda untuk mereka. Nah, tapi saya udah senang, tapi dia bilang begini. Tapi kalau papa pulang, karena walaupun saya regional program manager untuk Asia Pacific, saya juga masih direktur nasional Indonesia. Berarti kalau saya di Indonesia, saya ke Bandung, ke Jogja, ke Surabaya, ke Batam, ke Bali, masih nggak bisa tetap di rumah. Nah, si TJ bilang sama saya, papa, 7 tahun, dia tidak menganalisa, dia cuma kasih tahu sama saya apa yang dia lihat. Ya, dia tidak no thinking yang dia apa. Dia bilang sama saya, tapi kalau papa pulang ke Jakarta, papa mampir dulu ke rumah kita. Karena saya nggak pernah dia selalu lihat saya pergi, bawa koper pergi. Sorry, nanti ini ke bawah. Bawa koper pergi, Nah si TJ di situ saya ini udah gawat. Memang saya enjoy keluar kemana-mana, ke luar negeri, kemana-mana. Tetapi keluarga saya akan tinggalkan terbengkalai. I have something. Di Aceh, anak saya yang paling besar, si Christine. Saya pulang, dan saya lihat dia nangis. Dan juga yang anak yang kedua juga nangis. Dan mereka bilang, si Christine bilang, papa, kami tahu
kenapa Papa ada di sini di Indonesia dan juga kenapa kita ada di sini di Indonesia. Supaya Papa bisa membantu keluarga yang membangun rumah untuk keluarga yang tidak mempunyai rumah yang layak huni. Tapi saya mau bilang sama Papa, pada saat yang sekarang yang Bapak sibuk sekali membangun rumah untuk orang lain, apa juga Papa menghancurkan rumahnya sendiri. Karena saya nggak punya waktu sama mereka. Kalau saya dari sini marah-marah sama anak-anak, berarti hati mereka itu jauh dari saya. Saya tidak bisa merebut hati anak-anak. Oke, yang ketiga, mitos tentang esok atau hari ini. Ya teman-teman, Bapak Ibu, saya mau katakan besok itu tidak ada di tangan kita. Itu ada di tangan Tuhan. Jangan janjikan besok, karena itu tidak di tangan kita. Ada satu, kita sudah mengadakan, ini kita sampai jam 10 malam kan? Jam 12 ya? Ini masih jauh nih, kalau saya ke Tanjung Kain masih jauh. Jam 2. Oke. Nah, kita sudah mengadakan training untuk pendeta-pendeta di Manado. Dan karena saya pendeta, di bawah saya, di kelompok saya, pendeta-pendeta semua, supaya kalau mereka curhat, nggak malu. Sesi yang pertama modeling masih belum membuka diri. Sesi yang kedua udah mulai. Sesi yang ketiga, ini yang apa? Udah nangis. Ada satu pendeta dia bilang, Pak, saya mau share. Anak saya masih waktu itu umurnya masih 8 tahun. Dan itu hari Sabtu. Dia bilang sama saya, Papa, mancing yuk. Nah ini anak yang ngajak mancing. Apa bilang, wah ya kita mancing. Tapi pada saat dia mau pergi mancing, telepon, oh Pak, Bapak ingat kita ada rapat di gereja? Sorry nak ya, saya mau rapat dulu di gereja ya, dan nanti mungkin jam 12, dia nggak tahu berapa lama masih kasih atau tidak, tapi dia udah janji sama anaknya, nanti jam 12 saya pulang dan kita mancing. Tapi rapatnya itu lalu sampai jam 8 malam. Dan dia pulang, dia berpikir anaknya udah tidur, tapi pada saat dia pulang, anaknya masih pegang dan bilang sama papanya, yuk papamu. Menangis. Dan dia bilang sama di kelompok kami, dia bilang, itu sudah 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya belum ajak anak saya mancing. Hubungannya dengan anaknya jauh. Dan anaknya udah sakit hati. Ya, sakit hati karena apa yang tidak memenuhi janjinya untuk mereka mancing. Tidak mau menghabiskan waktu bersama dengan anaknya. Nah, Amsal pasal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Nah, mitos tentang tidak ada waktu yang saya bilang tadi, karena kita sibuk, ya, kita sibuk. Kita semua sibuk dan tidak punya waktu untuk banyak hal. Tapi hendaknya kita punya waktu untuk apa yang sangat penting bagi kita. Ada seseorang, dia pengusaha, dia juga selain dari usaha dia juga presiden direktur dari satu bank di Filipina. Wah, dia diajak kita Bible study yuk, karena dia orang Kristen. Istrinya ikut Bible study, tapi beliau ini nggak mau ikut Bible study karena dia sibuk. Wah, sibuk rapat itu sampai jam 9 malam rapat. Ya, nggak punya waktu untuk Bible study. Tiba-tiba
dia kena kanker. Nah, pada saat dia kena kanker, ya, nah sekarang dia punya waktu untuk ke dokter. Mau rapat, mau ada apa ya, ini enggak, saya mau ke dokter. Karena ke dokter itu sangat penting. Bible study nggak penting. Ya. Dan sekarang karena dia udah punya udah punya penyakit. Nah sekarang dia punya waktu untuk Bible study, untuk ikut komsel, karena mempersiapkan diri, kan? Betul. Nah, apa yang dikatakan di sini? Kalau itu prioritas utama kita pasti mencari waktu untuk itu. Nah, kalau kita mau ngomong sama anak kita, istri, kita mau kencan, mau makan dia dan kita bilang, wah, saya nggak punya waktu. Yang Anda katakan kepada mereka, you tidak penting bagi saya. Itu aja, langsung belak-belakan aja, ya. Coba ngomong sama istri, sama suami. Jangan bilang, saya nggak punya waktu. Bilang aja, you nggak penting bagi saya. Lihat apa yang matanya melotot atau enggak. Karena memang itu yang kita katakan, tapi dengan halus kita mengatakan, you tidak penting bagi saya. Karena kalau penting, prioritas kita mencari waktunya. Dan saya senang sekali karena ini udah malam, tapi kesini untuk mencari waktu untuk ikut. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Amin. Nah, kalau you nggak kesini kita nggak ketemu, kita nggak ada foto. Nah, foto beliau, bapak, ibu, saya udah kirim sama direktur nasionalnya. Ya, ini yang dari Marga Mulia. Where are you? Oke. Menurut Lilian Dickinson, hidup itu seperti uang koin. Kita bisa menjalankannya, membelanjakannya sesuai keinginan kita, tapi hanya kita bisa memakainya untuk sekali saja. Seperti waktu, seperti hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dan karena saya diberkati sekali dengan lagu ini, saya terjemahkan ini ke bahasa saya. Ang kinabuhi oportunidad para mag-alaga sa atong Diyos. Ayaw pagsayangi panahon iyang gihatag. Kay kinabuhi lumalabay naman. O Jesus, gamit akong kinabuhi, samtang ako aduna pa'y kusog. Kay mo abot ang panahon, nawala na ako'y kabasko. Kinabuhi ko, usa na ka panalangin. Amen. Nah, hidup ini cuma sekali saja, nggak ada rewindnya. Ya, nggak ada rewindnya. Maka Bapak dan Ibu mau dorong Bapak Ibu untuk menghabiskan waktu yang cukup dengan anak-anak kita. Oke? Nah, ada 4 cara untuk mempergunakan waktu dengan bijaksana. Ada ya? Kalau bilang Oke, pertama ada namanya itu magic moments. Magic moments ini tidak bisa diciptakan, kita harus tangkap. Pada saat si pendeta itu anaknya bilang, yuk kita mancing yuk, that is magic moment. Kita masuk di dalam hidup mereka. Yang kedua itu kita memorable moments, ini bisa kita ciptakan. Yang ketiga,
maximizing moments, memaksimalkan waktu. Itu kita harus gandakan. Yang keempat, mentoring moments. Kita harus investasikan. Ya, ini waktu yang kita harus investasikan. Nah, magic moments, momentum tidak dapat diciptakan, atau magic moments tidak dapat diciptakan secara terjadi secara spontan dan perlu ditangkap ketika pada saat itu muncul. Dan kita harus intensional memang. Kita harus intensional. Seperti si TJ naik ke pangkuan saya, dia untuk mau bermain dengan saya. Seharusnya saya tutup laptop anak ya, tapi saya tidak. Saya itu kehilangan yang magic moment itu. Okay? Nah, ini adalah waktu ketika anak Anda undang Anda masuk ke dalam kehidupan pribadi mereka. Nah, ini adalah waktu ketika mereka ingin berbicara dan juga ingin mendengar. Nah, yang kedua, ini saat-saat momen yang dikenang, ciptakanlah memorable moments. Nah, saya punya 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Nah, 2 anak laki-laki, mereka tumbuh besar di Indonesia. Tumbuh besar di Indonesia. Dan setiap mereka di sekolah, saya jemput mereka setiap hari Senin. Karena pendeta kan libur hari Senin, Pak ya. Hari Senin, saya jemput mereka jam 2 sore, jam siang. Dan saya bawa mereka ke AW, ke McD, ya, atau di KFC. Dan saya berikan mereka yang itu ice cream sundae. Yang cuma 5.000. Berarti investasi saya cuma 15.000. 5.000 untuk TJ, 5.000 untuk Paul, 5.000 untuk saya. Dan kita makan ice cream sundae itu duduk di AW atau di KFC, kita menghabiskan 2 jam di sana. Itu setiap hari Senin. Saya tidak akan ketemu hari Senin ini, sore hari Senin, karena ini saya udah janjikan kepada mereka. Nah, si TJ dan si Paul, TJ udah 26 tahun sekarang. Si Paul udah 24 tahun dan mereka di Filipina. Coba Bapak Ibu, kalau kami istri saya pulang, mereka langsung bilang, "Papa, jangan potong rambut." Berarti 2 bulan rambut saya walaupun kita khotbah, kenapa ini si Pak Pendeta rambutnya panjang? Karena janji sama anak, saya harus tidak potong rambut. Pada saat saya pulang langsung hari itu kita potong rambut bersama-sama. Namanya itu boys thingy. Kita punya kencan, kita punya date namanya itu boys thingy. Setiap hari Senin, boys thingy 2 jam. Itu waktu mereka saya habiskan mendengarkan, ketawa-ketawa, mereka cerita saya ketawa. Karena itu waktu yang saya habiskan dengan mereka. Untuk mendapatkan hati dari anak-anak ini. Wah, si TJ udah tinggi. Si Paul udah tinggi, lebih besar daripada saya. Tapi masih bisa cium di kita di mall. Anak jangan tuh. Nanti mereka berpikir LGBT. Tapi karena mereka rindu ketemu sama papanya. Amin. Karena kita waktu kan investasi. Jangan lihat waktu sebagai spending. Jangan. I don't like to look at it spending time. We have to invest time. Okay? Yang punya anak yang laki-laki, bapak harus punya date sama anak laki-laki. Okay? Yang berikutnya, kita maximizing time. Kalau si John Maxwell, Dr. John Maxwell dia bilang, dulu waktu dia masih dia belum punya banyak duit, so istri dan anak-anak tinggal di rumah, dia bikin conference di sini, anak-anaknya dan istrinya tinggal aja di rumah. Setelah dia sudah punya duit yang cukup, dia planning dulu, mereka mau habiskan libur di mana, mau ke Bali. Oke. Ini bulan Maret ke Bali. Nah, baru dia akan schedule yang konferensi itu dekat Bali. Nanti yang pertama dulu mereka
ngomong sama istri, yuk mau kemana? Oh, anak-anak mau kemana? Bulan Juni. Oh, kita mau ke Singapura. Oke, ke Singapura. Baru dia schedule yang konferensinya di Singapura. Oke, supaya dia tidak jauh dari anak-anaknya. Dan juga dia bawa anak-anaknya ikut di konferensi yang dia lakukan. Maksimalkan. Oke. Bisa baca? Bisa ya? Oke, yang kuadran yang pertama itu penting, mendesak. Itu krisis, proyek-proyek yang dikejar waktu dan komitmen yang kita punya. Ada juga yang penting tapi tidak mendesak. Waktu dengan Tuhan, keluarga, perencanaan, dan istirahat, rekreasi itu tidak mendesak tapi penting. Kalau itu tidak ditangani, itu menjadi mendesak. Oke, berarti kita harus planning, ya, itu harus planning. Ini yang dibawa tidak penting, tapi mendesak. Apa itu? Interupsi, rapat, undangan. Kalau bapak ibu punya delegasikan. Karena itu tidak penting, tapi mendesak. Delegate. Yang kuadran yang keempat, dia tidak penting, juga tidak mendesak. Apa yang kita harus lakukan? Nonton drakor. Ya, itu tidak mendesak, tidak penting. Jangan lakukan. Malah waktu yang Anda habiskan di nonton drakor itu, habiskan planningnya untuk bisa nanti ketemu habiskan dengan suami, dengan anak-anak, itu lebih bermanfaat. Nah, ini mentoring moments. Mentoring moments, waktu adalah sesuatu yang tidak dapat ditabung tanpa hanya bisa dihabiskan. Jadi mari kita menghabiskannya dengan bijaksana. Nah, we cannot keep time. Kita punya 24 jam setiap hari, tapi kita tidak bisa. Saya mau hutang 2 jam, nggak bisa. Kita harus memprioritaskan apa yang kita harus lakukan setiap hari. Waktu itu dipercayakan pada kita dengan khidmat. Kita harus belajar untuk secara intensional memakainya. Mungkin kata yang kita harus ingat, intensional. Kata yang apa? Kemarin ada cek yang dibatalkan. Yang bapak dan ibu yang pakai cek. Sekarang kita nggak pakai cek lagi ya. In-banking. Cepat. Tapi waktu masih pakai cek, kemarin adalah cek yang sudah dibatalkan. Besok adalah surat perjanjian hutang. Hari ini adalah satu-satunya alat bayar tunai yang kita miliki. Maka mari kita memakainya dengan bijaksana. Dan hari ini di dalam bahasa Inggris itu present. And that is the gift that God actually has for you. That's why we call it present. Pokok bahasan, waktu adalah salah satu hadiah yang paling berharga dari Tuhan bagi kita masing-masing. Kita diberi waktu yang terbatas, oleh sebab itu Tuhan ingin agar kita memakainya dengan bijaksana. Kalau kita menghamburkan waktu itu, waktu kita menyia-nyiakan hidup. Amin. Apakah Bapak Ibu ada yang belajar sesuatu pada malam hari ini? Dan ini tidak, waktu ini yang tidak cuma untuk kita menghabiskan waktu dan cukup dengan anak-anak kita, tapi juga dengan suami, dengan istri. Kalau anak-anak sudah tidur, apakah suami istri juga mereka ngobrol untuk membicarakan yang apa yang terjadi dalam dengan istri saya. Setiap hari saya kirim I love you. Kalau lihat dia ada I love you, jago I love you sama-sama. Itu biasa setiap hari. Ya, dan juga pada saat pulang saya tanya dia, apa yang terjadi di sekolah? Ya, karena saya kepingin masuk di dalam hidup dia.
Makanya saya tanya, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang bikin dia marah? Saya tanya, what happened today? Dan juga dengan senang hati juga mendengarkannya. Karena mendengarkan itu juga pelayanan. Amin. Mungkin kalau ada yang Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17, dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mungkin kita bisa buka untuk persoalan. Terima kasih Pak Tommy, luar biasa. Tadi saya ketawa-ketawa Pak tadi, tapi saya nggak sesibuk Pak Tommy, tapi itu nih, waktu saya entah kenapa habis gitu loh Pak Tommy. Jadi saya tadi dengan Pak Tommy keliling ke sana putar-putar gitu ya. Kok masih bisa, artinya masih bisa punya relasi yang bagus dengan anak-anak, dengan istri. Saya nggak sesibuk Bapak, kok habis gitu Pak. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau saya mau bertanya sedikit Pak, kalau memang kita tidak punya waktu seperti Bapak nih, apa artinya lebih penting quality time, apa quantity time yang lebih penting? Kalau waktunya memang tidak sebanyak yang Bapak tadi bilang tadi, waktu muter-muter sekali gitu. Bagaimana Pak? Menurut saya kita tidak bisa memilih ya quality dan quantity, karena susah dan sulit mendapatkan quality kalau tidak ada quantity. Kita harus mempunyai waktu yang cukup untuk kita habiskan bersama dengan anak-anak kita, waktu yang cukup yang kita habiskan dengan istri kita, dengan suami kita, supaya lebih karena tujuannya kan supaya lebih dekat. Kita bisa mendengar detik-detik ya, detak jantung. Maksud saya gini, Tuhan Yesus sudah bilang, my people know my voice. Dia tahu apa namanya, suara. Sama juga dengan istri saya. Kalau istri saya ini kan kerumunan yang banyak. Kalau saya nggak melihat dia dia ngomong. Karena saya sudah biasa mendengarkan suara istri saya, langsung saya istri saya ada di sana, ada di itu. Kalau saya scan, walaupun banyak sekali yang ibu-ibu yang cewek yang cantik, yang tapi kalau istri saya ada di sana, langsung saya istri saya ada di sana. Kan? Dia pulang bawa mobil, ya. Ini dia pulang bawa mobil. Saya dan anak-anak saya ada di dalam rumah. Dan saya bilang sama anak-anak, mama udah di luar. How do you know? Mama ada di luar. You go outside and then bring mama in. Dan mereka bilang, ya betul mama. Parkirnya pun saya tahu gimana caranya parkir. Karena kita sudah saling mengenal. Berarti kalau kita mau bilang, saya menghabiskan waktu yang berkualitas dan juga tanpa waktu yang kuantitas itu saya nggak bisa klop if we do not have enough time, ya, we could not get quality time. Karena komitmen kita is to have quality time. Nanti harus ada quantity yang cukup supaya anak-anak kita mereka merasa memang kita untuk mempunyai untuk mereka. Harus beriringan ya Pak. Ya. Quality time harus diiringi dengan quantity time. Terima kasih Pak Tommy. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang quantity dan quality time? Kalau tidak ada, izinkan saya untuk merangkum sedikit ya. Jadi tadi yang kalau Pak Tommy bilang tadi, saya percaya sekali waktu kita tidak akan sia-sia kalau kita investasikan di itu ya Pak Tommy. Jadi makanya saya apresiasi sekali Bapak Ibu sudah hadir di sini. Kita belajar sama-sama.
Saya sering dengar kok, maksudnya ini paling dia begini-begini aja lah. Saya tahu lah begini mau ngomongnya. Tapi ternyata saya dapat sesuatu yang baru lagi. Jadi ini yang tidak boleh kita kendorkan. Gitu. Ya kita tahu pasti nanti begitu begini. Tapi Tuhan akan jadikan sesuatu hal yang baru di setiap kali pertemuan. Jangan lupakan bulan depan. Bulan depan itu ada kalau nggak salah konflik ya, konflik dengan anak lagi katanya. Konflik dengan anak yang akan dibawakan oleh Pak Sujarwo ya, gitu ya. Baik, terus kemudian kita harus menangkap momen ya, betul ya, menangkap momen, kemudian menciptakan momen, memaksimalkan momen, investasikan waktu kita dengan. Saya mau undang kita nyanyi sama-sama kali ya. Alvin bisa tolong. Jadi lagunya apa Pak? Hidup ini adalah kesempatan ya. Nanti saya undang bentar. Saya mau sharing sedikit ya tentang waktu. Jadi saya memang mengikuti Motivate ini di sekolah anak saya di Kairos. Ya, jadi itu kan tadi ada magic time, ya momentum begitu. Nah, suatu hari saya dengan anak-anak lagi di mobil, kami pergi untuk makan bersama. Dan waktu di mobil itu, istri saya bilang begini, Papa lupa ya, itu di kulkas ada es apa ya? Yang di dalamnya itu ada gula merah. Saya kan sukanya kelapa muda, ya, jadi yang berbau kelapa itu saya senang. Saya bilang, oh lupa ya, itu di kulkas ada es. Ya, itu saya ingat itu momentum. Ya, saya bilang, kasih mama, papa makin cinta deh sama papa. Ya, terus anak saya dengar di belakang, terus dia bilang gombal. Ya, dia yang gitu, tapi mamanya bilang begini, ya, kamu harus belajar dari papamu. Tukang gombal. Artinya apa? Isi saya senang. Ya itu momentum sebenarnya yang tidak bisa diciptakan, tapi itu datang dengan spontan dan saya manfaatkan waktu itu, dan itu bisa jadi satu pendidikan buat anak. Kamu mesti begitu, bisa memuji. Nah, dan orang yang dipuji pasti senang. Itu momentum seperti saya sangat bersyukur saya bisa ikut kelas ini, dan banyak hal yang seperti Ken tadi bilang ya saya belajar lagi, walaupun saya merasa saya sudah banyak tahu. Setelah belajar baru tahu saya nggak banyak tahu ya. Tuhan berkati kita semuanya. Baik, saya serahkan kembali kepada Ken. Ya saya semua dikembaliin gitu ya. Kita nyanyi ya Bapak Ibu ya, kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Investasikan waktu kita dengan bijaksana, karena itu yang Tuhan mau untuk keluarga kita. Baik ya, kita sama-sama ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ya. Sia-siakan Hidup ini hanya sebentar. hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah Selagi aku masih kuat, selagi aku masih aku kuat. aku tidak pernah. Saatnya nanti ku tak hidup ini sudah dari berat. Kita harus untuk kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan Bapa terima kasih. Bapa terima
dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kiranya melalui apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Tommy Acatang, yang sudah mengingatkan kami bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kami adalah waktu yang berharga yang harus kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak kami manfaatkan dengan sebaiknya, maka waktu itu akan berlalu dan tidak bisa kembali lagi. Hari ini kami boleh belajar ya Tuhan bahwa mungkin seringkali kami tidak ada waktu untuk anak kami. Atau kami berpikir kami sudah cukup menyediakan waktu yang sedikit, asal waktu itu berkualitas. Tetapi apa yang disampaikan mengingatkan kepada kami ya Tuhan, waktu yang berkualitas tidak akan mungkin terjadi tanpa kami menyediakan waktu yang lebih banyak untuk anak-anak kami. Kiranya momen-momen yang Tuhan berikan kehidupan kami di tengah keluarga bersama dengan anak-anak kami boleh memanfaatkan momentum tersebut dengan mengajarkan kami, dengan mengajarkan anak-anak kami, menanamkan nilai-nilai anak kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami sebagai orang tua tidak menggunakan waktu yang Kau berikan dengan baik. Kiranya masih ada kesempatan bagi kami. Ubah paradigma kami, ubah pola pikir kami, dan kami boleh melihat waktu yang Kau berikan kepada kami adalah waktu yang berharga. Ya, kami boleh menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendidik anak kami. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman dan juga uraian nilai-nilai yang berharga yang dapat kami terapkan dalam hidup kami. Pimpin pelayanan hamba-Mu dimanapun dia berada. Engkau boleh menjadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk hari ini. Pimpin juga rekan-rekan kami yang akan pulang, khususnya yang begitu jauh, Tanjung Kait dan Sepatan. Engkau sertai dengan penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga mereka boleh tiba dengan tidak kekurangan apapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita akan bertemu lagi pada bulan depan yang tadi sudah disampaikan. Nanti kita akan membahas topik tentang konflik ya. Bagaimana kita menangani konflik kalau itu terjadi antara kita dengan anak-anak. Bagaimana menanganinya. Ya, nanti juga ada satu tema lagi dari Motivate, yaitu tentang bagaimana mengajar dan melatih. Supaya apa? Supaya nilai-nilai yang kita pelajari itu bisa masuk dan terinternalisasi dalam kehidupan kita. Karena itu butuh pelatihan ya. Dan juga ada tema-tema menarik lain lagi yang kita coba siapkan buat Bapak dan Ibu. Ya, mari kita investasikan waktu itu dengan benar. Ya, memperlengkapi diri sehingga kita siap memuridkan anak-anak kita juga. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai bertemu lagi di bulan depan. Tuhan berkati. Apa? Ya. Dan saya mewakili gereja ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Tommy ya, yang sudah bersama dengan kami. Ya, sungguh luar biasa pengalaman Bapak, sangat memperkaya kami. Dan biar kita bisa bertumbuh bersama melewati perjalanan ini bersama-sama. Tidak ada yang sempurna, tapi tidak ada kata terlambat dalam hidup ini. Tuhan selalu punya cara
berkati kita asal kita pakai waktu itu dengan bijak, ya, termasuk datang seperti itu. Terima kasih Pak. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya.